Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal qadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Umar bin Khattab, pimpinan ranting Muhammadiyah Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Puji dan syukur hanyalah bagi Allah. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah, kita insya Allah telah menunaikan rangkaian ibadah salat subuh. Dan mungkin ada juga yang melaksanakan rangkaian ibadah sholatul lail di rumah masing-masing. Tentu kita berharap semoga Allah menerima amaliyah dan ibadah kita dan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa yang berbahagia, tidak sulit untuk menyelami identitas seseorang dalam dunia tanpa sekat seperti sekarang ini. Tidak ada pembatas, tidak ada jarak, dan tidak ada sesuatu yang nyaris dirahasiakan. Dengan angka, negara menandai setiap manusia yang baru lahir dan juga baru mati. Sudah ada catatannya. Secara administratif, setiap warga negara itu memiliki nomor induk kependudukan yang membedakan antara suatu warga negara dengan warga negara lainnya. Jadi antara kita dengan yang lain, teman kita, saudara kita, sahabat kita, itu berbeda. Ini menunjukkan bahwa kekitaan itu ada pada nomor. Tentu saja di sini maksudnya adalah nomor induk kependudukan. Setiap identitas pun akan diketahui rekam jejaknya ketika melakukan transaksi keuangan umpamanya. Dunia yang semakin cashless membuat setiap arus uang keluar dan masuk akan tercatat dengan baik. Setiap transaksi di supermarket umpamanya, di hotel, di restoran, hingga transportasi daring akan masuk dalam arsip digital. Luar biasa. Begitu juga dengan pos pemasukan. Uang gaji, insentif, hadiah dari yang halal, dari yang wallahu alam, sampai dari yang haram masuk ke dalam rekening akan bisa teridentifikasi lewat bank. Jadi dunia perbankan sudah sangat canggih dan luar biasa. Kalaupun ada yang menyiapkan sekian lapis rekening dari nama istri,
mertua, hingga teman sejawat, aliran transaksi itu akan diketahui. Diketahui oleh siapa? Diketahui oleh otoritas keuangan terkait. Jadi harus hati-hati untuk melakukan transaksi. Salah-salah bisa terjebak dalam urusan hukum. Mungkin itu yang membuat was-was para pejabat yang akan melakukan korup, yang akan melakukan pelanggaran. Kenapa? Karena mereka punya kesempatan. Tentu sangat berbeda dengan orang-orang yang biasa. Namun tentu saja tetap harus waspada. Sistem dalam negara modern sekarang ini membuat kita menjadi objek pengawasan. Kita sedang dipantau. Kita harus mengikuti aturan jika ingin tetap hidup nyaman, tenang. Meski demikian, sistem pengawasan yang sudah dibuat dengan biaya mahal oleh negara dan dirasa amat ketat, ternyata bagi orang-orang yang jahat selalu ada celah untuk melanggarnya. Faktanya, masih banyak penjahat yang bisa lolos dari catatan petugas. Baru-baru ini, seorang terpidana kasus korupsi bahkan bisa mengelabui petugas dengan masuk rumah sakit untuk izin dan berobat, ternyata digunakan untuk pelesiran. Dan masih banyak kasus-kasus yang semodel itu. Yang paling mutakhir mungkin terkait dengan kasus korupsi minyak mentah. Yang baru-baru ini kita bisa melihat pengumumannya dan rekap perbuatannya itu melalui televisi. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sistem pengawasan yang lebih canggih itu sebenarnya sudah diceritakan jauh ketika manusia masih belum mengenal algoritma dan komputer. Al-Quran menceritakan jika setiap manusia itu diikuti oleh malaikat. Mereka mengikuti kita baik pada waktu siang maupun pada saat malam hari. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Pemirsa, di dalam menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian. Dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui dari mereka. Dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menugaskan malaikat untuk mencatat setiap amal kita
setiap amal perbuatan manusia, mereka ada di sisi kanan dan di kiri. Malaikat sebelah kanan mencatat amal baik, sedangkan di sisi kiri mencatat amal buruk. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16 dan 18 yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika kedua malaikat mencatat amal perbuatannya. Satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Buku catatan amal bagi orang-orang yang berbakti atau kaum mukmin disebut dengan illiyin, sementara mereka yang durhaka dicatat dalam kitab bernama Sijin. Kosakata ini kita bisa dapatkan di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, illiyin diambil dari kata al-uluwu atau uluwu yang artinya tinggi. Ketika sesuatu itu meninggi, maka ia bertambah besar dan luas. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kosakata yang agung untuk menggambarkan kitab itu. Bagaimana dengan sijin? Lafaz sijin itu memakai wazan fa'il yang berasal dari as-sijin, yang artinya kesempitan. Allah menggambarkannya sebagai sesuatu yang menakutkan. Pencatatan kitab amal akan ditulis dengan amat detail dan amat teliti. Tidak ada yang terlewat. Di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, jika setiap amal perbuatan baik dan buruk sebesar zarrah atau atom yang sangat kecil itu akan ditampakkan dan dibalas. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Amay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut ada 5 pendapat terkait dengan makna zarrah. Yang pertama yakni kepala semut merah, kedua butiran tanah, ketiga semut yang paling kecil, keempat adalah biji kardallah, kelima zarrah juga dimaknai sebagai titik debu udara yang tampak ketika celah dinding tertembus sinar matahari. Jadi ketika kita kecil, mungkin dewasa, atau mungkin sekarang, ketika kita ada dalam kamar yang gelap, kemudian terobos masuk sinar matahari, lalu kita melihat ada hal-hal yang kecil yang tampak, itulah yang dimaksud dengan zarrah. Hanya hadirin, Ibnu Qayyim mengungkapkan menyebut zarrah sejatinya hanya ungkapan yang bisa ditangkap oleh logika. Tentu saja logika manusia.
Logika itu maksudnya dengan berpikir, ada apa di balik itu? Ada apa di rahasia itu? Tujuan sebenarnya, yakni Allah itu tidak berbuat zalim, baik sedikit maupun banyak. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 49 artinya, dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduh, celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan amal yang kecil dan tidak pula amal yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada dalam kitab itu, dan Tuhanmu tidaklah menzalimi seorang pun. Luar biasa detailnya, hadirin. Nah, mengulas semua makna apa yang tadi disampaikan, sudah waktunya, sudah saatnya, sudah tiba kita menghitung semua amal dan dosa yang kita perbuat sebelum kita dihisab oleh Allah. Semua perhitungan itu akan membuat kita mengintrospeksi diri, sejauh mana kita menaati perintah Allah dan sejauh mana kita menabrak larangannya. Tentu di subuh ini kita merenung, merefleksikan untuk mengetahui apa-apa yang telah kita perbuat. Semoga ada sempat, ada waktu untuk kita istiqomah menjalani kebaikan-kebaikan dan memohon ampun kepada Allah dari segala apa yang telah kita betul-betul lalai dalam hidup ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.